sahabat Jemplok, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gua mau bahas mengenai jam tank yang diserang oleh plankton. Nah, jadi kalau kita mau mensiasati dan memberikan solusi itu, kita harus pelajari dan kita harus tepat juga. Cuman nanti gua mau bahas sama orang yang memang ahli dan mengerti. Tapi sebelumnya ini, biasanya malam-malam gini gue selalu kasih makan ikan-ikan predator gue. Mau lihat ikan dats makan pelet. Jadi tuh semenjak kemarin tuh sempat ada kerjasama dengan JPD, di semua konten gue tes semua ikan yang gue kontenin makan pelet. Jadi sekarang gue jadi kayak ketagihan kasih makan ikan predator makan pelet. Walaupun sesekali dalam waktu 2 hari 3 hari sekali gue memberikan pakan hidup untuk semua predator gue. Tapi kandungan ini nggak kalah penting untuk si ikan predator, karena memang ikan-ikan di sini juga udah cukup besar segala macam. Growth-nya gue hanya kasih kecil sedikit. Ini kan Akafuji, ini kan yang buat warna. Nih kalau sahabat Jemplok lihat dulu SP Luna gue Red Hook sempat waktu di tank dalam nggak begitu merah. Nah sekarang ini begitu rutin gue kasih makan itu, tuh lihat deh. Katanya kalau SP Luna Red Hook mulai bercak merah begitu ya kan, udah lebih mahal. Jadi ada peningkatan harga kalau udah mulai keluar warna merahnya. Habis itu, jadi kalau ini yang gue kasih untuk Dats biasanya suka makan ini, gitu. Nah ya, kita lihat ya, Dats tuh makan ini. Tuh, Datsnya makan. Lihat nggak? Dats tuh ikan yang sulit. Kasih makan, tuh, diberi di bawah. Lagi. Pam, rebutan sama Oscar. Dats dikasih lele beku aja, dikasih cere beku aja susah makannya. Kali ini dia makan peletnya udah kayak makan nasi. Woi, Tigrinos, mana Tigrinos? Oh ini dia, lagi bersantai sejenak dia. Tigrinos, makanan datang nih. Dia tuh makan ceri tadi siang. Tapi kalau udah gini, dia udah tahu ada bau-bau makanan, dia goyang-goyang, dia bergerak. Tadi kalau kita silap dikit dia makan. Sekarang kita mau panggil ahlinya ahli. Jadi hari ini aku undang salah satu ahli yang ditunggu-tunggu berapa malam, berapa rembulan dia kunjung tiba. Kita panggil sekarang. Ini kemana aja kok? Kemana aja kok? Muter-muter kok. Sibuk kali sibuk ini. Enggak, muter-muter aja. Water change sudah. Mana? Water change. Udah ada Akmal. Asik. Nah jadi aku hari ini bersama Bo Freddy dari Freddy Aquatic. Nah gitu, udah jelas kan sekarang? Iya. Nah, udah jelas kan? Nah, sahabat Jemplok, jadi tuh kalau yang kita ketahui bersama, kalau misalkan kita lihat ada mikrobubble seperti ini, kemudian kita lihat ada kotoran-kotoran yang mengambang gini, biasanya kita menggunakan sistem wet dry. Wet dry. Untuk bisa mengurangi kotoran yang melayang. Melayang-layang. Ya. Tapi kemarin kita udah coba telaah, kita coba teliti, kita coba amati. Ya. Berbeda dengan kasus yang di dalam. Yang di dalam beda. Tank kasus yang di dalam itu memang benar-benar kotorannya melayang. Ya. Melayang-layang, makanya kita pakai wet dry. Ya. Kemarin itu kan waktu tank ini baru juga sempat aku ada ngomong bahwa itu karena pakai air kaporit. Jadi awalnya itu belum percaya pas awalnya. Jadi masih ada busa-busanya tuh di air. Nah sekarang busa sudah tidak ada, tapi tetap aja ada titik-titik ini. Nah kemarin itu sempat kita pelajari bahwa ini itu apa kok? Ini sebenarnya plankton. Datangnya dari mana dia itu plankton? Ya, plankton ini kan memang ada zooplankton, ada phytoplankton. Zooplankton sama phytoplankton. Sama phytoplankton. Phytoplankton itu yang tanaman lah yang sering bikin air hijau dan lain sebagainya. Itu phytoplankton. Itu phytoplankton. Ini apa? Kalau ini zooplankton. Zooplankton apa kok? Zooplankton itu semacam binatang sebenarnya dia. Nah, zooplankton itu ikan juga binatang sih kok. Yang kecil kok, Hah? lebih gede dari bakteri. Oh, ini masih bisa dilihat oleh mata. Oke. Kalau bakteri kan nggak bisa. Wih, mantap kali kok. Ya, dan zooplankton ini juga ada ukuran yang gede kayak ubur-ubur, itu termasuk zooplankton. Oh gitu. Ya. Kemarin itu kan sempat aku coba, mungkin kita buat wet dry di atas, mungkin kata Freddy, nggak efektif, percuma, dia bilang gitu kan. Ya. Karena ini yang kita mau basmi bukan kotoran melayang. Ini kan kotoran melayang itu karena tadi aku habis lempar pelet karena ada yang ngunyah-ngunyah lempar. Ya. Jadi ada bekas-bekas kunyahan pelet tadi kan. Ya. Nah kalau tidak benar-benar ya udah asik, udah oke. Cuman bedanya hanya dekat-dekat cahaya. Ya. Itu kelihatan banget. Nampak dia ngumpul dia deket cahaya. Oh kenapa dia gitu kok? Ya dia memang ngejar cahaya. Dia laron. Nah laron kan cari cahaya kan? Mirip-mirip gitu. Iya dong. Iya, salah awak kan? Kalau ada cahaya dia ngumpul, dia ngejar, dia ngedeket. Oh. Nah, dulu aku pernah belajar biologi bahwa pertumbuhannya juga karena cahaya juga. Iya, perlu cahaya untuk berkembang biak. Berkembang biakannya. Ya. Wih, gila aku masih ingat kali. Pasti bangga banget guru biologiku. Gurunya masih ingat belum? Nggak tahu. Masalah itu aku nggak tahu.
Yang penting kita tetap ingat orang yang Iya. berjasa ya. Iya, ngajarin aku. Benar. Nah, ini gimana, Go? Cara ngakalinnya dan cara ngatasinya. Menurutku ya, Go, kalau ini, si titik-titik ini dengan sedikit koma, ini sudah kita bisa atasi. Menurutku ini udah enak banget untuk kita nikmati. Clear. Sekarang enak sih, Go. Sekarang enak. Ini Cuman air lebih udah oke. clear, tapi memang masih banyak bercak plankton ini sendiri. Iya, jadi kan yang sedikit mengganggu mata. Kayak teman-teman pasti lihat ada microbubble atau kotoran-kotoran melayang. Itu kan sangat agak sedikit Iya. mengganggu mata. Kalau kita punya kedalaman nih misalnya, kedalaman kita cuma 40 contohnya. Yuk kita coba lihat sini yuk. Aku mau bandingkan. Kalau dengan kedalaman 40, bening lihatnya. Iya. Gampang banget untuk ngejar bening. Iya. Enak banget ngejar beningnya. karena tipis ya. Lebarnya nggak begitu dalam. Iya. Deepnya nggak gitu dalam. Iya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, dari samping, mulailah kelihatan tuh ada yang ngambang-ngambang. Iya. Halo, kelihatan gua nggak? Nah, tuh ada yang ngambang-ngambang. Nah itu yang disebabkan dari aerator segala macam itu kan. Iya. Nah jadi memang kalau semakin deep akan semakin kelihatan. Betul. Nah itu dalam jumlah kecil. Itu dalam jumlah kecil dalam jumlah nggak gitu banyak. Karena kan volume airnya nggak gitu banyak ya kok. Iya. Gimana kalau deepnya 2 meter seperti ini dia berkumpul menjadi satu, banyak bawa kawan-kawan ya kan untuk menghantam air-air yang ada di sini. Iya. Ya sedikit banyak akan sedikit terlihat cloudy. Cloudy. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, kok pada saat lu ngambil stok shoot begini ada orang ya, di sini agak terang, ininya agak putih, Iya. ya kan? Tapi kalau lu ngambil stok shoot pakai kamera yang biasa satu lagi, itu enak dilihatnya kok. Iya. Wih, karena memang kameramen mengutamakan muka kita dulu. Muka kita dulu supaya nampak kita ya kok. Betul. Nah, jadi ininya memang agak terganggu dengan settingannya. Jadi galau nih si kameramen. Iya. Mau ngutamain kita atau view ininya. Bukan, ya. Nah, makanya itu kita ada satu lagi yang memang bisa kita masukin stock shootnya buat sinematiknya tetap bagus. Nah, lanjut Go. Gimana? Ya, jadi ini memang selain terlalu banyak zooplankton di sini, lampunya ini juga sangat mendukung. Lampu ini kan memang terang sekali tembus ke bawah, Oh jadi iya? semakin kelihatan. Oh gitu. Iya, dia semakin kelihatan. Kalau gitu kita matikan lampunya aja kok. Ah, Bisa jangan. hilang nggak? Ya nggak Kita hilang. matikan lampunya, hilang nggak ikan? Itu ikannya. Apa hilang nggak? Zooplanktonnya. Cuma manipulasi aja, dia tetap ada. Oke. Tapi nggak begitu terlihat gitu loh. Zooplankton ini datangnya dari mana kok? Aku nggak ada undang dia buat datang ke sini kok. Ini sih kemungkinan yang aku lihat karena tank ini kan tank baru, Oke. air baru. Siap. Seharusnya zooplanktonnya itu juga nggak banyak. Oke. Seharusnya. Jadi kemungkinannya itu kan ada zooplankton yang memang bisa hidup di air asin dan bisa beradaptasi di air tawar. Oke. Itu Oh, kemungkinannya jadi ini sih bekas dari makroalga. filter. Bekas makroalga. Iya. Oh, yang jadi sebelumnya itu sahabat Jemplok kan ini kan banyak banget makroalga di sini. Ya, walaupun bawah kita udah bongkar, tapi kan filter kan waktu itu nggak kita bongkar kan. Oke. Nah, jadi gini, sahabat Jemplok. Kalau misalkan sahabat-sahabat Jemplok pernah ingat dulu ini full dengan makroalga, Iya. jadi itu aku sama Ko Freddy itu mempelajari banget mengenai makroalga itu. Karena kan dari awal ada trial and error bareng sama Ko Freddy sampai akhirnya bisa terjadi seperti Iya. itu. Nah, selama kita mempelajarinya adalah itu makroalga tempat hinggapnya plankton. Ya, salah satunya. Nah, Dan jadi. lagi di makroalga plankton nggak gitu banyak. Kenapa? Banyak ikan-ikan kecil di situ. Oke. Si predatornya plankton ini banyak di situ. Oke. Itu. Tapi kan di sini nggak mungkin saya masukin ikan kecil. Ada kemungkinan nggak kok? Kalau teman-teman di tank barunya atau memang nggak pernah ada buat laut terjadi plankton? Ada. Kemungkinan selalu ada. Apalagi tank yang mungkin yang menganut sistem jarang ganti air. Itu biasanya terjadi. Gitu. Tapi kalau yang mereka sering ganti air seminggu sekali, 2 minggu sekali ganti air, Itu menganut sistem jarang ganti air sekte mana lagi sih? ada beberapa gitu. Oke. Ada beberapa. Dan Pasti itu akan numbuh zooplankton. pasti akan muncul zooplanktonnya. Pasti. Pasti muncul. Kok bisa? Dia akan muncul misalkan dari kotoran ikan, kemudian kayak di tambak-tambak udang aja. Jadi sisa pembusukan itu atau gimana kok? Plankton itu bisa muncul. Katanya kan dari kotoran ikan. Dari pakan ikan yang nggak dimakan. Sehingga dia kan mengendap di situ. Bisa timbul zooplankton itu. Oh. Faktornya banyak sih kok. Bisa dari umpan pakan ikan hidup yang kita kasih, atau beku, atau mungkin air tanah. Maksudnya sumber air kita juga bisa membawa Air ke situ. baku yang kita pakai Air baku untuk yang water kita change pakai. ikan. Ya, Oke. itu juga bisa sumbernya dari situ dan dia akan terus berkembang. Nah, jadi solusinya kok kita masuk ke solusi supaya kalau terjadi di tank teman-teman ataupun terjadi sama halnya kayak aku ini, kita bisa sama-sama nih nanti ke depannya kita benahi. Kalau tank-tank kecil sih water change aja, sering water change juga lama-lama dia akan hilang ya.
Oh iya? Ya lama-lama hilang. Dia makanannya ini kan fitoplankton sebenarnya, air hijau dan lain sebagainya. Makanan zooplankton itu kalau nggak ada nutrisinya kan dia pasti perkembangan biakannya terhambat. Nah cuma kalau untuk tank segede ini kan nggak mungkin ganti air kok. Nggak apa-apa sih. Mau ngambil tangki berapa banyak gitu kan. Itu. Nah kalau aku masukin puper, nanti akan nge-restart lagi. Puper itu apa kok? Apa sih bubuk puper itu loh, dia warnanya biru itu loh. Kimia lebih? Kimia. Berbahaya? Dengan dosis tertentu di ikan nggak bahaya. Oke, tapi kan kadang kita suka, kalau masalah dosis kita agak sensitif. Ya, susah banget ngitungnya. Ekosistem bakteri pasti akan di-restart lagi. Oh, mati juga itu? Mati juga, aku nggak mau resiko. Kayak PK apa segala juga pasti akan ngilangin plankton, tapi aku nggak mau resiko di situ. Nah, jadi ya rencananya aku mau kasih predator untuk si plankton ini. Ikan kecil nggak mungkin, pasti habis, ya kan. Makanya kemungkinan aku mau bikin satu akuarium di atas, air di sini dialirkan ke atas. Nah, di akuarium itu yang aku isi predator seperti ya contohnya kayak kerang gitu kan. Oh, kerang itu predator? Predator buat plankton. Oke. Nah, jadi kerang apa kok yang mau masuk? Kerang kampak sih. Kerang kampak tuh kayak nanti mau tolong kerang muncul kicing, kalau orang ngomong tuh kerang kicing. Habis itu udah nggak ada lagi apa-apa? Di filter, nggak usah pakai apa-apa lagi. Oh, berarti cuman kayak sistem wet dry, cuman ada tambahan lagi kijingnya itu? Ya, jadi itu cuma air dari sini. Tapi nggak ada pakai busa-busa lagi, nggak ada? Nggak usah. Kalau mau misalkan mau dikasih tanaman di situ di atasnya buat bantu ini juga bisa. Oh, bisa juga? Bisa, nanti bisa jadi, dimodifikasi. Kayak tanaman-tanamannya bagus juga itu ya? Ya. Oke lah, boleh kalau kayak gitu. Nanti kedepannya kita akan coba progres tank ini dengan kijing. Harganya mahal nggak, Bang? Murah, itu di Sukabumi, kerang itu dibuang-buang. Kenapa? Hama? Bukan hama, jadi kalau kolam, kerang itu terlalu banyak, kolam itu jadi jernih banget. Jadi jernih banget, malah kalau untuk piara ikan kecil-kecil malah kurang bagus, dia saling serang malah, karena terlalu bening. Oh, sama satu lagi, kadang asupan makanannya nggak ada. Yang dari alga-alga itu kan makanan. Iya. Kalau di kolam itu kan sukanya pakai green water treatment. Iya, agak hijau, agak butek dikit lah. Ya. Itu. Nah, kalau kerang itu terlalu banyak, malah bening banget. Oh, jadi ini bisa bening banget nih? Bisa. Dijawab kagak, cuma angguk aja ya kan? Bisa. Pasti bisa? Pasti bisa. Nah, pasti jadi, oke. Jadi kalau itu solusinya tadi kok Freddy udah sampaikan. Nah, dengan adanya zooplankton ini, tingkat keberbahayaannya untuk ikan-ikan aku apa? Kalau dengan kondisi seperti ini masih aman, dia nggak ada masalah. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa nih parameternya? Belum terlalu banyak. Ini udah cukup banyak, tapi maksudnya masih banyak ruang yang hampa. Ya bukan yang hampa, maksudnya yang belum terlalu padat. Itu masih oke. Tapi kalau terlalu padat, takutnya si ikan ini kan masuk insang apa gatel apa segala. Ya saya sih belum terlalu ngerti ya. Tapi kalau ditambak, justru plankton ini memang untuk makanan. Diharapkan untuk ada. Untuk makanan. Untuk makanan. Aku kemarin tuh sempat baca-baca sebelum Koko dapat kijing itu solusinya. Bahwa Artemia itu termasuk. Artemia ya plankton. Ya, kan? Ya. Artemia itu termasuk untuk kasih makanan ikan-ikan yang baru lahir. Betul. Nah ini termasuk itu. Cuman kalau ikan-ikan baru lahir di sini kita masukkan, habis lah. Masuklah ke perut Kilbiri, ya kan? Nah, jadi ada lagi nggak kok yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat Gemvlog bahwa kalau terjadi zooplankton seperti ini, nggak usah melakukan hal apa. Kadang kan kalau kita melakukan sesuatu yang percuma juga, kita mengganggu kenyamanan ikan juga kan. Segala hal kita coba, ujung-ujungnya ikan kita nggak nyaman, bukan mati sama plankton, mati sama kita. Ya intinya sering diperhatikan aja, jangan langsung mengambil kesimpulan ini kenapa gitu kan. Ya contohnya seperti di sini, memang ini permasalahannya adalah di plankton. Jadi ya plankton yang kita harus atasi. Kita nggak usah ngatasi yang lain. Yang perlu kita pikirin ya planktonnya gitu loh. Itu aja. Tapi Koko udah tua, jangan terlalu banyak pikiran ya kok. Kan Koko udah jangan terlalu dipikirin. Kalau Koko banyak pikiran kan nggak boleh, nggak sehat udah tua. Boleh, orang harus terus berpikir biar tetap sehat. Oh gitu. Bukan banyak pikiran nanti malah kena stroke. Waduh, kasihan nengoknya. Jadi kita sahabat Gemvlog, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Gemvlog dengan cara subscribe, like, dan terutama share sih. Nah itu paling utama sih. Jadi tolong di-share ke teman-teman supaya lebih tahu Ko Freddy Gemvlog juga. Bye.